DPR. Tadi tampak upaya pengamanan berlangsung ricuh saat para pengunjuk rasa untuk membobol barikade yang telah dibuat oleh pihak aparat keamanan. Dan ini adalah situasi di mana pengunjuk rasa ditembak water cannon atau meriam air dan berupaya untuk dipukul mundur, baik dari kedua arah menuju Selipi dan juga arah Gelora Bung Karno atau menuju arah flyover Semanggi. Tadi tampak juga pengunjuk rasa setelah aparat melemparkan water cannon atau meriam air dan juga melemparkan gas air mata, pengunjuk rasa menyeberangi titik dari jalur tol dan hingga saat ini jalur tol telah berangsur normal. Hingga saat ini kami terus berupaya memantau bagaimana jalannya aksi unjuk rasa di depan gedung DPR. Saat ini kami telah terhubung dengan pengamat politik Mas Rey Rangkuti, Direktur Eksekutif Lingkar Madani. Selamat siang Bung Rey. Selamat siang Bung. Ya, Bung, ini unjuk rasa dilakukan oleh sejumlah massa dan telah terjadi aksi di mana keprihatinan dan juga protes terkait dengan situasi saat ini adanya protes tunjangan fantastis dari anggota DPR. Menurut Anda seperti apa aksi unjuk rasa ini dan bagaimana dengan aksi yang terus berlanjut semenjak adanya aksi unjuk rasa terdahulu yakni di Pati pada 13 Agustus lalu? Ya, ini kalau dengan Pati dengan ini kan memang dua isu yang berbeda ya. Kalau Pati itu lebih mengarah kepada eksekutif dan juga berskala lokal ya, yaitu di Pati, Jawa Tengah. Kalau yang DPR ini ke legislatif, tapi memang isunya isu nasional, isu keprihatinan gitu. Nah, kalau dilihat dari aspek politik, isu yang dibawa oleh kawan-kawan yang pada hari ini demonstrasi di DPR, sebenarnya bukan isu yang sensitif ya, dalam pengertian nggak sampai pada level menghujat ya, nggak sampai pada level misalnya menuntut penurunan apa namanya itu presiden dan sebagainya dan atau ketua DPR dan sebagainya gitu. Maka jika aksi hari ini seperti mendapat apa namanya ya, tekanan ya dari institusi kepolisian seperti yang terlihat sekarang di layar televisi kita gitu ya. Saya juga jadi bertanya-tanya gitu. Sebab satu ya, apakah dasar dari apa namanya itu ya, pembubaran ini dilakukan oleh pihak kepolisian gitu. Apakah karena para demonstran ini satu misalnya tidak mengirimkan surat pemberitahuan sebelumnya gitu ya. Yang kedua misalnya menghambat jalan dengan menutup semua jalan dari apa namanya itu dari arah katakanlah dalam hal ini tentu Semanggi ke arah ke Benjeruk gitu atau ke arah Palmerah dan sebagainya gitu. Nah, yang ketiga, saya kira apakah ada semacam isu-isu yang potensial apa namanya itu ya membuat semacam krisis politik dan sebagainya gitu. Jadi kalau tiga hal pertanyaan ini tidak terjawab oleh atau tidak disampaikan oleh DPR, saya kira ya perlu pertanyaan mengapa sampai demonstrasi ini begitu cepat dibubarkan oleh pihak kepolisian dengan cara pembubaran juga yang terlihat justru membuat kericuhan yang tidak diharapkan gitu ya. Nah, oleh karena itulah apa namanya itu ya demonstrasi yang dilakukan hari ini kan sebetulnya isunya justru isu yang semuanya di apa namanya itu ya saya kira itu sangat didukung oleh masyarakat Indonesia karena seperti kita ketahui isu ini menyita perhatian seluruh rakyat Indonesia karena berhubungan dengan semacam tidak transparannya ya kenaikan tunjangan kepada anggota DPR dan yang kedua tunjangan itu dilihat sebagai tunjangan yang terlalu berlebihan di tengah
apa namanya situasi ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat kita hari ini gitu. Nah, oleh karena itu juga mungkin perlu tuh dikasih tahu ya oleh kepolisian, apakah memang ada permintaan juga dari anggota DPR agar segera apa namanya itu ya membubarkan aksi ini atau tidak gitu ya. Nah, kalau enggak ya saya kira lagi-lagi perlu dipertanyakan mengapa pihak kepolisian melakukan pembubaran dini ya. Saya sebut pembubaran dini ini kan karena sekarang baru jam 1 nih. Mhm. Biasanya izin demonstrasi itu kan berlangsung sampai jam 5 sore kan gitu. Dan saya tidak tahu persis dari awal apakah mereka itu tadi melakukan semacam pemblokiran jalan ya atau membuat semacam kerusuhan terhadap apa namanya itu ya gedung DPR dan sebagainya gitu. Nah, cuman kan kalau dilihat dari masanya sulit bagi saya membayangkan mereka melakukan semacam pemblokiran itu gitu atau melakukan semacam perusakan aset DPR-nya gitu dengan jumlah massa yang ini untuk ukuran demonstrasi di DPR ini kayaknya cuma apa namanya 10-15% gitu kan udah terbiasa DPR itu menampung bahkan bisa 10.000 20.000 demonstran ya gitu ya. Jadi kalau dilihat dari jumlah massa ini saya kira 10 sampai mungkin ya 20% dari total demonstrasi yang biasa sekarang datang ke DPR itu gitu. Jadi ini cukup mengherankan bagi saya. Mudah-mudahan polisi segera bisa memberitahu kepada publik ya mengapa langkah ini dilakukan oleh polisi gitu karena isunya ini menurut saya isu yang sebetulnya ya menjadi perhatian publik secara menyeluruh gitu ya. Nah, itu kira-kira. Ya. Ya padahal ini Pak, kalau kita melihat bahwa izin untuk melakukan demonstrasi pukul 10 dan kemudian pada pukul 12 artinya dalam rentang 2 jam upaya untuk persuasif tampaknya tidak menemui solusi dan akhirnya aparat bertindak represif dan ini yang cukup Nah, saya disesalkan mau tanya dalam dulu hal ya, ini ya. apakah tunggu sebentar dulu, saya mau tanya, apakah demonstrasi ini menghambat jalan ya? Mhm. Untuk saat ini tampak menghambat satu Bukan, arah sebelumnya, menuju. Mhm. sebelumnya apakah para demonstrasi ini misalnya melakukan pemblokiran jalan? Mhm, ini yang belum kami dapatkan informasinya, namun polisi Hmm. telah menutup akses dari Jalan Gatot Subroto menuju Selipi, Bung Rey. Namun yang Ya, itu kita dia, melihat itu dia. bahwa Itu aspirasi umumnya pendemo ini tentunya ingin menyampaikan aspirasi di depan gedung Wakil Rakyat dan kemudian ini tampaknya belum terjadi komunikasi dan aparat telah berupaya untuk menghalau massa dan kita tidak mengetahui secara pasti apa yang terjadi. Namun Bung Rey menyesalkan aparat yang bertindak represif terutama ya, terkait dengan pertama isu saya prihatinan ini ya. menyesalkannya ya. Pertama saya menyesalkan, tapi yang kedua juga saya berharap polisi bisa menjelaskan mengapa dalam rentang hanya 2 jam ini polisi sudah melakukan apa namanya itu semacam pemblokiran, semacam tindakan untuk apa namanya itu ya membatalkan aksi ini gitu. Nah itu perlu karena kalau mereka udah mengirimkan surat pemberitahuan gitu ya, lalu mereka juga relatif tertib misalnya melakukan aksi unjuk rasanya gitu, kan jadi pertanyaan kepada kita mengapa tindakan ini dilakukan oleh pihak kepolisian gitu. Itu satu. Nah, yang kedua, saya kira juga anggota DPR perlu segera untuk menyikapi ini juga ya, karena belum apa-apa sudah apa istilahnya itu ya, dibubarkan seperti yang sekarang. Alih-alih yang terjadi pembubaran yang ada adalah ya itu makin membuat jalan lalu lintas itu tertutup kan gitu. Nah, ini yang ketiga juga penting karena ini akan menimbulkan persepsi yang apa namanya itu ya tidak baik juga baik kepada anggota DPR-nya maupun kepada pemerintah gitu ya. Karena kepada anggota DPR-nya lo kok rakyat yang mau meminta supaya anggota DPR-nya peduli pada isu mereka malah dibubarkan paksa seperti yang kita lihat saat ini gitu ya. Dan ini juga berhubungan dengan apa namanya itu ya pemerintahan Pak Prabowo. Nanti orang akan melihat loh kok demonstrasinya isunya begini aja udah dibubarin, pembubarannya dengan cara yang kayak begini gitu. Artinya orang akan membuat apa nama itu apa istilahnya itu ya
menarik-narik bahwa seolah-olah tidak ada kebebasan berpendapat nih di eranya Pak Prabowo gitu. Nah, oleh karena itulah ya, bukan hanya kita menurut saya, baik DPR-nya mungkin, baik pemerintahnya sendiri juga perlu kiranya untuk mencari tahu ya mengapa aksi yang isunya ini sebenarnya bukan isu bukan isu politik lah sebut begitu ya. Tapi ini ya isu-isu soal kerakyatan, soal tunjangan fasilitas dan sebagainya itu dari masyarakat dari anggota DPR lo kok malah mendapatkan perlakuan pihak keamanan seperti yang kita lihat di layar televisi hari ini gitu. Bung Rey, saya masuk ke substansi bahwa ini juga dalam hal ini tunjangan naik, dan kalau dari Harian Kompas juga dalam headline-nya atau halaman utamanya penghasilan anggota DPR itu tembus 230 juta per bulan, dan ini belum termasuk tunjangan rumah yang bernilai 50 juta rupiah per bulan. Artinya di sini ada komunikasi atau kesenjangan komunikasi antara masyarakat yang saat ini tengah dalam kondisi terbebani dengan ekonomi dan juga daya beli yang terus melemah. Dan namun tampaknya anggota parlemen atau wakil rakyat ini tidak memberikan penjelasan terkait dengan tunjangan-tunjangan yang begitu besar yang mereka peroleh. Iya, bukan hanya kesenjangan komunikasi, tapi ini ini sudah terjadi kesenjangan sosial gitu ya antara rakyat dengan wakil mereka di DPR gitu. Nah, kalau misalnya masyarakat umum dengan pengusaha ya kesenjangan sosial ekonomi itu bisa dipahami, ya mereka pengusaha gitu. Tapi kalau rakyat dengan wakil rakyatnya terjadi kesenjangan sosial dan ekonomi, ya itu pasti akan melahirkan kritik seperti yang sekarang. Kok bisa-bisa rakyatnya beda sama kita gitu. Wakil rakyatnya kok beda dengan rakyatnya secara umum gitu. Nah, ini menurut saya persoalan pentingnya, persoalan yang harus dijawab oleh para politisi, ya karena wakil rakyat khususnya kan adalah orang yang pertama merasakan denyut persoalan yang hidup di tengah masyarakat itu gitu. Nah, dengan gaya hidup mereka yang seperti yang sekarang gitu ya, tunjangan-tunjangan yang begitu besar, lalu demonstrasi seperti sekarang malah dihalau dengan tindakan keras dari pihak kepolisian, lalu pertanyaannya mereka ini sebetulnya wakil siapa? Wakil rakyat atau wakil siapa gitu. Jadi mestinya bukan dihalau seperti sekarang, bukan di ini seperti sekarang, tetapi mereka harus tunjukkan bahwa mereka ini wakil rakyat gitu. Nah, sebagai wakil rakyat, mereka lah mestinya orang yang pertama merasakan denyut persoalan yang terjadi di tengah masyarakat. Mereka mestinya orang yang pertama merasakan kegelisahan masyarakat ya. Mereka juga orang yang pertama merasakan bahwa masyarakat kita ini hidupnya kayak begini loh, kok saya hidupnya beda sama masyarakat yang saya wakili gitu. Nah, ini problem mendasar. Jadi saya tidak mau bicara angka-angka itu ya, karena angka-angka itu bisa kita temukan, bisa kita buat, bisa macam-macam. Dan kalau angka-angka itu kemudian kita bicarakan, selalu ada basis rasionalitasnya gitu. Tapi kalau Anda berbicara soal prinsip dari wakil rakyat, namanya wakil rakyat itu yang mestinya nggak berjarak dari rakyat. Baik perilakunya, baik sikap politiknya, baik gaya hidupnya gitu. Nah, di kita ini kan tiga-tiganya seperti berjarak ya, perilakunya berjarak dengan rakyat ya, sikap politiknya juga berjarak dengan rakyat, dan gaya hidupnya juga berjarak dengan rakyat gitu. Kan sudah lama kan kita melihat misalnya DPR itu dipenuhi dengan istilah orang showroom gitu ya, mobil-mobil mewah misalnya begitu gitu. Nah, saya kira ada yang jauh lebih mendasar problem kita dibandingkan dengan angka-angka yang mau kita sebutkan itu tadi. Sebab angka-angka itu misalnya 50 juta itu bakal ada penjelasannya. Ini Anda pelayan. Tapi bahwa Anda berjarak begitu besar dengan rakyat yang Anda wakili, itu gimana menjelaskannya? Berjarak secara ekonomi ya kan, berjarak secara politik, dan berjarak juga secara sikap hidup gitu. Nah, ini persoalan gitu. Persoalan yang menurut saya akan terjadi begini terus-menerus di mana elit para politisinya jalan sendiri-sendiri gitu ya. Bahwa bergerak sendiri-sendiri gitu ya, rakyat dianggap beban gitu ya. Bahkan ketika mereka menyebut diri mereka sebagai wakil rakyat itu gitu. Nah, ini persoalan, meskipun saya melihat ada satu penjelasnya ya, mungkin penjelasnya bisa yang lain itu adalah apa gitu. Karena
karena kita melihat anggota DPR kita ini sekarang mungkin tidak terlalu banyak sebetulnya yang lahir benar-benar dari rumpun rakyat itu gitu. Kan umumnya kan kalau kita lihat anggota DPR kita yang sekarang ini merupakan apa namanya anak dari si Anu, ya kan, menantu dari si Anu, ipar dari si Anu, ya orang tua dari si Anu gitu. Jadi jejaring yang sebetulnya memang dari sananya mereka sudah elit gitu. Nah, oleh karena itu ketika mereka duduk di DPR, ya perasaan yang sebetul-betulnya tumbuh di tengah masyarakat itu, ya saya kira hanya ada di dalam pembicaraan dan mungkin pikiran mereka, tidak di dalam laku mereka sehari-hari gitu, tidak di dalam yang saya mau katakan nggak sampai kepada empati, itu hanya sampai kepada lisan, tapi nggak sampai kepada empati. Nah, oleh karena itu begitu mereka masuk ke DPR itu, gaya hidup mereka nggak diubah, standar hidup mereka nggak bisa diubah gitu. Standar hidupnya udah begitu dari dulu, mewah ya, apa namanya, jet set gitu ya, di daerahnya masing-masing ya, dan sebagainya itu. Jadi mereka nggak sampai ke satu level yang sepenuhnya mereka betul-betul menggambarkan bahwa mereka ini wakil rakyat itu. Baik yang saya sebut tadi, baik gaya hidupnya, ya, baik standar kesejahteraannya gitu ya, maupun soal sikap politiknya dan sebagainya. Ini menurut saya yang paling mendasar itu dari Ya, sekedar angka-angka yang kita perbincangkan. Sebab angka-angka itu ya bisa kita rasionalisasi juga pada tingkat tertentu. Tapi bahwa mereka merasa berbeda dengan rakyat mereka, mereka merasa gaya hidup mereka tidak boleh sesuai dengan standar rakyat umum, itu masalah penting di dalam kultur politik kita itu gitu. ya, tentunya jarak dan juga kepekaan untuk selalu dapat menyerap aspirasi ini menjadi krusial karena pada intinya tadi Bung Rey menyatakan bahwa ini agar tidak terjadi kesenjangan, baik kesenjangan sosial, komunikasi, dan ini aspirasi yang patut didengar dan menjadi evaluasi bersama. Bung Rey, tahan Betul. sampai di sini dulu. Kita Ya. akan jeda sejenak dan kita akan terus melanjutkan informasi terkait dengan pantauan terkini unjuk rasa di depan gedung DPR dan juga pembahasan kami terkait dengan aksi unjuk rasa siang hari ini di DPR. Breaking News Kompas TV akan kami lanjutkan setelah jeda dan akan dibawakan oleh rekan saya Yan Rahman. Saya Harjuno Pramundito pamit undur diri. Terima kasih. Breaking News Kompas TV, kita jeda sejenak. Dan jika tadi pukul 11 hingga pukul 12 tadi unjuk rasa terkonsentrasi di depan gedung DPR MPR RI ataupun di depan gerbang gedung DPR MPR RI, namun terjadi kericuhan yang membuat polisi ataupun memaksa polisi untuk menghalau massa. Dan saat ini apabila digambarkan, bagian yang ditutup merupakan arah dari Semanggi menuju ke Selipi, dan di bagian kiri dan kanan terdapat barikade polisi dan juga beton yang tidak memungkinkan massa untuk mendekat karena polisi menghalau massa menuju ke sisi lain, yaitu ke arah Gelora Bung Karno, tepatnya di depan gedung TVRI dan juga Kemenpora. Kita langsung sapa jurnalis Kompas TV, Jonah Monangan yang saat ini memantau langsung di sana. Jonah, bagaimana, apakah ada massa yang saat ini masih berada di depan gerbang gedung DPR RI atau seluruhnya sekarang sudah berada ataupun dialihkan ke kawasan GBK, Jonah? Ya Rahmat, kalau bisa saya gambarkan posisi saya sekarang persis di depan Mall Senayan Park atau SPARK. Ini sekitar pukul 13.44. Ini sudah mulai bisa dilintasi lagi, khususnya jalan yang ada. Dan untuk massa ini memang sudah sedikit berkurang, tapi ada beberapa yang masih duduk-duduk atau mungkin mereka masih standby, khususnya di area samping di Senayan Park ini. Jadi untuk polisi sendiri ini sudah kembali lagi ke arah DPR. Jadi untuk barikade atau mungkin water cannon dan kendaraan lain ini sudah ke arah Selipi lagi. Jadi untuk kondisi ini nanti beberapa saat lagi, mungkin antara 15 menit atau 20 menit lagi, nanti sudah mulai dibuka, khususnya yang arah dari arah Semanggi menuju ke arah Selipi atau depan gedung DPR. Nah, untuk kondisi tadi, khususnya ketika massa berhasil dipukul mundur, ini memang ada
ada kurang lebih sekitar 30 menitan dan ini sudah berhasil steril, jalan. Jadi tadi memang kami melihat ada beberapa insiden, mulai dari polisi kena lempar batu dan juga tadi sempat ada bentrok atau polisi sempat melindungi diri atau mungkin sempat ada juga memukul kepada demonstran dikarenakan mungkin tadi para demonstran mungkin berkata-kata cukup kasar atau begitu semacamnya. Nah, terkait dengan kondisi tadi, memang kalau kita lihat batu, bambu, kayu dan juga tadi dari potongan serpihan-serpihan dari pembatas ke arah pembatas busway itu tadi memang dilemparkan ke arah kepolisian, dan tadi polisi pun meskipun sudah menggunakan tameng ataupun dari menggunakan penutup atau penutup kepala, tapi masih juga terkena dikarenakan memang lemparan batu ini dari banyak sisi ya, atau dari banyak arah. Nah, untuk kondisi sekarang ini kalau kita lihat ini memang masih cukup banyak massa atau mungkin sekitar 50 orang massa yang mereka masih duduk di sekitar area Senayan Park. Apakah mereka akan bergerak lagi menuju arah DPR atau tidak? Tadi saya sempat menanyakan, mereka sendiri tidak mau menjawab karena kan mungkin mereka akan kembali lagi atau semacam itu. Nah, untuk situasi, khususnya situasi pasca tadi masa mendorong, kami juga tadi sempat melihat mobil dari pengelola tol, dari Jasa Marga juga sempat mengecek adanya kerusakan beberapa yang ada di sisi areal di gedung DPR. Ya, dari petugas kepolisian juga masih ada yang standby atau mungkin bersiaga adanya kemungkinan atau eskalasi demo kembali muncul. Ian? Ya, Jonah, sebetulnya jalan yang ditutup ini terjadi karena memang ada kericuhan yang terjadi tadi pada siang hari, atau memang sebelumnya jalan sudah ditutup dan juga dialihkan menuju ke arah Senayan Park? Ya, untuk jalan ditutup sendiri itu tadi kurang lebih sekitar pukul 9 itu sudah mulai disterilkan, ditutup dikarenakan massa sudah mulai padat dan juga dari pihak kepolisian sudah membentuk barikade dua arah, mulai dari arah Semanggi dan juga dari arah Selipi. Jadi memang ini sudah dilakukan penyekatan atau dilakukan penutupan. Jadi massa ini bisa dibilang disekat dari arah utara pun arah selatan. Nah, terkait dengan adanya eskalasi rusuh atau mungkin tadi sekitar ada gesekan, memang kalau kita lihat dari pendemonstran pun tadi memang sudah berusaha untuk masuk gedung DPR, mereka berusaha untuk memanjat atau naik, tapi memang cukup kesulitan dikarenakan pagarnya pun itu tadi dilumuri dengan oli. Itu memang tujuannya agar mereka pun kesulitan untuk bisa masuk ke dalam gedung DPR sendiri. Jadi memang dari massa pun mereka menyuarakan tuntutannya, mulai dari mereka meminta agar DPR bubar dan juga mereka mempertanyakan soal tunjangan yang dinilai terlalu berlebihan atau terlalu tinggi, dan mereka pun memaksa ingin masuk gedung DPR. Dan alhasil memang kurang lebih sekitar pukul 13 atau pukul 1 akhirnya pihak kepolisian atau petugas langsung memukul mundur, yang diawali dengan Kapolres Jakarta Pusat yang langsung memimpin mengomando pendemo. Tadi ada yang menggunakan barikade dan juga beberapa petugas yang menggunakan tameng dan maju perlahan demi perlahan. Ketika ada perlawanan tadi langsung disemprot dengan water cannon dan gas air mata dan langsung difokuskan kepada salah satu atau dua pihak yang terlihat cukup vokal sehingga jatuh. Dan ketika mereka melakukan perlawanan atau misalkan seperti melempar batu dan sebagainya, memang dari petugas polisi sempat berhenti tapi akhirnya bisa maju perlahan demi perlahan hingga akhirnya massa bisa dipukul mundur hingga ke sisi dari Senayan Park atau SPAK yang persis berada di samping kanan samping kiri layar kaca ini. Ian? Baik, nanti kita akan menghubungi Anda kembali, Jonah Hamonangan, jurnalis Kompas TV, untuk memantau bagaimana situasi terkini, karena berhubung saat ini waktu masih menunjukkan pukul 13:49, berarti ada kemungkinan massa akan datang lebih banyak, dan juga kita lihat apakah akan bergerak kembali ke depan gerbang gedung DPR MPR RI. Terima kasih Jonah, hati-hati selalu. Dan saudara, kita lanjutkan dialog dengan Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti. Bung Ray, selamat siang. Siap, oke. Bung Ray. Halo. Ya. Bung Ray, ini demonstrasi yang terjadi pada hari ini terkait dengan tolak tunjangan fantastis anggota DPR. Kalau kita lihat gitu sejarah mengenai demonstrasi yang terjadi akhir-akhir ini, memang kita agak jarang begitu ya mendengar ada demonstrasi apalagi di depan gedung DPR yang di luar profesi tertentu. Paling yang kita dengar adalah misalkan demo ojol dan lain-lain begitu. Ini sepertinya masif sekali, dan juga ada gerakan di media sosial untuk mengajak warga berdemonstrasi pada hari ini tanggal 25.
Menurut Anda ini sebuah fenomena kemarahan publik atau seperti apa? Iya, ini juga sebetulnya menandai landainya oposisi di dalam politik kita gitu. Jadi saya sering menyebut oposisi itu terdiri dari 3 lapisan ya. Lapisan pertama yang oposisi formal, yang kedua adalah oposisi non formal, dan yang ketiga adalah oposisi independen. Nah, dua dari tiga ini kita landai. Oposisi formal itu misalnya lalu ini PDI Perjuangan kan sudah menyatakan bahwa mereka nggak akan menjadi oposisi gitu ya. Oposisi non formal saya kira juga belum terlihat lagi non formal yang mungkin diwakili oleh eh, para peserta pemilu yang kemarin tapi tidak masuk dalam kekuasaan, juga belum melakukan aktivitas-aktivitas yang dapat mengkanalisasi keresahan publik gitu. Nah, oleh karena itu sekarang terjadilah oposisi yang disebut dengan oposisi independen, yaitu oposisi yang langsung dilakukan oleh rakyat. Nah, peristiwa yang kita lihat di Pati gitu ya, kemudian sebelumnya di mana itu juga ya ada demonstrasi yang menolak kenaikan pajak. Nah, sekarang kita melihat demonstrasi di DPR. Nah, ini menunjukkan bergeraknya oposisi yang saya sebut tadi, oposisi independen itu, dan ini sebetulnya melompat. Ya, mestinya kan yang kalau mau agak konstruktif gitu ya, perjalanan kritiknya kan dimulai dari oposisi formal dulu nih. Di DPR ada nggak sih yang menolak rencana kenaikan ini gitu? Di DPR ada nggak ya kelompok atau sebagian anggota DPR itu yang menyuarakan tentang keresahan, penolakan, kritik publik akan kenaikan tunjangan yang didapatkan anggota DPR itu gitu. Nah, itu nggak sampai sekarang kan kita nggak temukan. Umumnya anggota DPR itu setuju-setuju saja gitu ya. Bahkan sebagiannya maju ke depan untuk menjelaskan mengapa tunjangan itu harus mereka dapatkan gitu ya. Dan begitu juga tokoh-tokoh formal yang saya sebut tadi, oposisi non formal itu kan belum juga bersuara tentang situasi yang seperti sekarang. Nah, muncullah ya oposisi ketiga, yaitu oposisi rakyat, oposisi independen. Nah, oposisi rakyat, oposisi independen, ya mekanismenya jalanan, nggak ada yang lain. Nah, itu yang kita lihat ya, baik di Pati mau hari ini di DPR dan mungkin nanti di banyak tempat, karena dua yang lainnya ini, dua kelompok oposisi lain ini agak landai gitu. Nah, kalau sekiranya di DPR-nya sendiri terjadi perdebatan, apakah mereka layak menerima dan mendapatkan tunjangan di tengah situasi yang seperti yang sekarang, saya kira boleh jadi demonstrasinya nggak seperti sekarang gitu. Nah, sekarang ini kan kita melihat ya Bung ya, nggak ada itu woro-woro yang terlalu lama sehingga tiba-tiba masanya udah ngumpul banyak itu. Ini mungkin woro-woronya sehari 2 hari, mungkin ya, karena saya nggak tahu juga bagaimana prosesnya yang terjadi gitu. Tapi tiba-tiba bisa masanya sedemikian besar. Saya sendiri ya agak terkejut nih lihat masa ini. Loh kok bisa banyak? Biasanya isu yang kayak begini ini nggak terlalu diminati oleh publik kan, nggak terlalu ada orang yang mau terlibat di dalam isu yang kayak begini gitu. Tapi kalau lihat di gambar di layar TV kita nih sekarang nih, saya juga jadi heran. Loh kok bisa isu yang kayak begini bisa mengumpulkan banyak orang itu. Nah, yang saya sebutkan tadi, jangan-jangan yang terjadi ini sekarang adalah gerakan oposisi independen itu. Dan kalau gerakan oposisi independen itu terjadi dan membesar, ya kita akan menemukan hal-hal yang seperti ini mungkin di hari-hari yang akan mendatang gitu. Oke, apakah oposisi independen ataupun oposisi rakyat ini artinya menunjukkan ketidaksehatan dalam demokrasi dalam konteks keterwakilan? Bung Ray, namun jangan dijawab dulu. Tetaplah bersama kami di Breaking News Kompas TV.